malam ini kita mau bahas tentang side hustle. Mungkin untuk ngebahas soal side hustle, aku pengen ngobrol santai aja, mungkin menceritakan pengalamanku sendiri gitu ya, karena aku juga berawal dari seorang profesional, jadi backgroundku tuh dulu sebenarnya lawyer. Jadi aku kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kerja selama 7 tahun, hampir 8 tahun menjadi seorang lawyer di law firm ya, di firma hukum. Kemudian aku mengubah haluan menjadi entrepreneur yang secara tidak sengaja, nanti aku mau cerita lagi nih kenapanya. Kemudian jadi seorang wirausaha dari tahun 2014, banyak banget pasti ya yang aku pelajari. Dan juga banyak banget yang masih perlu aku pelajari gitu. Kayaknya menjadi seorang entrepreneur itu perlu terus belajar ya, karena skill-nya tuh terus-menerus harus kita tambah. Di pertengahan tahun lalu, kebetulan tak disangka juga aku kembali bekerja profesional sebagai seorang konsultan di firma namanya Egon Zehnder. Jadi di mana kita membantu untuk executive search, jadi kayak headhunter gitu. Dan sekarang statusku, aku bekerja full time sebagai konsultan, tapi juga bisnisku yang tadinya bisnis utama menjadi side hustle. Nah, jadi menarik nih teman-teman, aku dari yang tadinya bisnis itu side hustle, terus jadi bisnis itu jadi pekerjaan utama, sekarang jadi side hustle lagi. Aku mau cerita dulu nih ya, kenapa aku mendirikan bisnis. Jadi, dulu di tahun 2013, aku tuh lagi hamil anak pertama. Mungkin di sini teman-teman ada yang baru menikah, atau ada yang sudah punya anak, atau yang lagi menunggu kelahiran anak pertama, pasti familiar ya bahwa yang namanya barang bayi itu hal banget gitu. Jadi waktu aku hamil anak pertama, mulai menyiapkan ya daftar barang bayi yang perlu dibeli. Dan itu kaget banget, karena ternyata daftar barang bayinya itu panjang, barang bayi itu mahal, dan hanya dipakai sebentar. Aku mau kasih contoh sedikit buat teman-teman. Yang pertama nih, ada tempat tidur bayi yang bisa ditaruh di samping tempat tidur orang tua. Bentuknya kecil dan bisa digoyang-goyang. Harganya berapa? 4.500.000 dan itu mahal banget. Bisa dipakai berapa lama? Ternyata hanya 3-4 bulan saja. Jadi ketika bayinya udah bisa mulai berguling, tempat tidur ini nggak bisa dipakai lagi. Jadi aku pikir lah, terus numpuk di mana dong gitu kan? Jadinya nggak kepake barangnya, mubazir gitu kan. Kemudian contoh yang kedua, selain tempat tidur bayi, kita juga perlu memberi meja untuk ganti popok. Nih, meja untuk ganti popok di bawahnya perlu rak juga dong untuk nyimpan popoknya. Dan mejanya ini kalau dibuka, di dalamnya ada bak mandi bayi. Jadi udah two in one tuh ya, bak mandi bayi sama meja ganti popok. Ternyata harganya berapa teman-teman? 2.700.000. Kemudian bayi itu juga butuh tempat duduk ya kan, apa sih namanya istilah tuh bouncer gitu ya, untuk dia sehari-hari main, ditaruh, lalu digoyang-goyang sampai tidur. Harganya berapa? Ternyata 2.900.000 saja. Dan untuk yang punya mobil, supaya aman, pastinya bayi tetap harus duduk di car seat ya. Dan car seat yang untuk baby gitu ya, itu harganya 3.300.000 dan ternyata hanya bisa dipakai sekitar 6 bulan saja. Dan yang terakhir pastinya ibu-ibu ini pengen dong punya gendongan, dan ternyata ada gendongan yang aman dan nyaman buat bayi yang baru lahir. Namun harganya 825.000. Bayangin nggak teman-teman? Seorang orang tua baru ya, sepasang orang tua baru itu kalau mau membeli barang-barang premium ini harganya udah hampir 15 juta. Sementara aku pikir gitu kan, kayak waktu itu aku masih bekerja sebagai pengacara gitu ya, dan aku bilang sama suamiku, ini andaikan semua ini bisa disewa, aku sewa deh gitu, karena lebih efisien. Aku bisa menggunakan barang-barangnya ketika aku butuhkan, tapi kalau udah selesai dipakai bisa dikembalikan gitu kan. Selain itu, aku bisa tidak membeli barang tersebut dan mengeluarkan hanya biaya sewa yang seharusnya lebih murah gitu kan. Jadi sebagai contoh, terus suamiku bilang gitu, ya udah kalau kayak gitu, kalau memang belum ada yang menyediakan jasa sewa seperti ini untuk barang premium bayi, kenapa nggak kita aja yang buat? Di situ tergeraklah aku untuk membantu orang tua lain nih seperti aku dan suamiku, agar para orang tua itu bisa memberikan barang-barang yang terbaik bagi anak-anaknya dengan cara menghemat biaya dan juga menghemat tempat di rumah gitu kan, melalui cara sewa. Sebagai gambaran nih teman-teman, kalau tadi aku bilang ya, ini kan semua dibeli itu harganya 14.225.000. Sementara kalau semua barang ini kita sewa selama 3 bulan, itu hanya 3,7 juta. Jadi bayangin, hanya seperberapanya biaya yang harus kita keluarkan. Jadi penghematannya itu sampai 10,5 juta hanya untuk 5 barang ini.
Bayangin kalau berikutnya nanti bayinya mau belajar jalan, bayinya butuh tempat duduk untuk makan, butuh blender untuk bikin makanannya gitu. Berapa juta lagi yang bisa dihemat melalui menyewa. Sementara orang tua baru itu butuh pengeluaran banyak nih untuk vaksin, biaya kesehatan, biaya pendidikan. Jadi daripada beli semua barang, lebih baik menghemat dengan cara menyewa dan sisa budgetnya itu bisa ditabung untuk masa depan anaknya dan untuk kebutuhan lain keluarga. Nah, aku mau kasih ini juga nih, ketika aku memulai bisnis gitu ya, itu kan susah banget. Mungkin di sini teman-teman ada yang udah mulai punya bisnis, terus memahami ya betapa susahnya memulai dari bisnis gitu, dari awal. Tapi ketika Babylonnya sudah mulai rame, mulai banyak pelanggannya, kesannya punya bisnis itu tuh mewah gitu. Wah, enak banget nih. Diundang jadi pembicara kayak malam ini misalnya, terus diliput media, masuk TV, terus diundang ke acara-acara misalnya, atau berteman dengan para pebisnis lain yang kayaknya hebat-hebat banget gitu kan. Padahal sebenarnya punya bisnis itu banyak banget keringat, darah dan air mata ya, blood, sweat and tears behind that gitu. Aku mau cerita awalnya aku bikin Babylonnya ya berdua sama suamiku, dia yang ngangkat-ngangkat barang, aku yang nyuci gitu kan, begitu kering, suamiku yang bikin rute pengantarannya, aku jadi mimin, jadi CS gitu kan, melayani para customer, karena kita benar-benar cuma berdua. Dan di hari pertama pengiriman, ya suamiku yang nganter, aku yang jadi connect-nya gitu. Nah, kita memulai Babylonia ini juga dengan modal yang terbatas. Karena kita waktu itu orang tua baru, anak baru lahir, pasangan muda gitu kan. Tentunya budget kita terbatas. Jadi yang kita lakukan adalah kita memulai dengan menyewakan 8 barang milik anak sendiri yang udah nggak kepake. Gitu kan, gampang kan? Jadi kita pakai apa yang udah kita punya gitu. Nah, kembali lagi tadi ya, mulai dari nyuci sendiri, jadi admin sendiri, mencatat pengeluaran sendiri, terus pokoknya semuanya bagi tugas deh berdua suami. Gitu. Sampai akhirnya kita ngerasa nih, wah ternyata ya punya bisnis itu lumayan sepi gitu. Rasanya tuh very lonely gitu. Sendirian doang. Terus kayaknya kok setiap hari kita kerjaannya tuh gitu-gitu aja gitu. Maksudnya ya bersihin barang-barang iya, melayani chat iya, kemudian setiap hari ngurusin order, posting di sosial media, jadi repetitif banget gitu pekerjaannya dan lama-lama tuh we feel very lonely gitu kan. Sampai akhirnya semakin 2 tahun Babylonia berjalan, kita melihat oh lebih banyak, ternyata mulai banyak nih rental-rental lain yang bermunculan gitu. Dan di situ pada saat itu banyak teman-temanku yang suka kirim-kirim info nih, wah Fir ada rental lain namanya mirip Babylonia nih, posisinya di Jakarta juga gitu. Atau misalnya, Fir ada rental lain juga nih, persis banget nih Instagramnya Babylonia misalnya. Aku malah melihat itu sebagai sebuah berita baik. Kenapa? Gitu kan? Karena berarti dengan adanya Babylonia sudah berhasil membuat orang lain mengubah pikirannya dari yang harus beli barang jadi mau menyewa, sehingga membuka opportunity buat teman-teman lain untuk membuka bisnis serupa gitu kan. Jadi aku tidak melihat bisnis-bisnis itu sebagai kompetitorku, jadi aku melihatnya sebagai teman untuk kita bisa kolaborasi bareng. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini sebelum pandemi ya. Ini yang di depan itu tim Babylonia, yang di belakang itu owner-owner rental dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi kita akhirnya menginisiasi sebuah komunitas namanya Super Sewa, di mana kita mengumpulkan teman-teman rental yang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia untuk saling bertukar informasi. Jadi sebulan sekali Babylonia memimpin untuk melakukan sharing session kayak aku hari ini misalnya tentang pengalaman kita mendirikan Babylonia dan mengembangkan Babylonia. Dan sebelum pandemi juga kita bahkan beberapa kali itu mengundang kompetitor kita untuk datang ke gudang seperti yang teman-teman bisa lihat nih di foto yang sebelah kiri gitu kan, dan sebelah kanan juga. Dan ngapain mereka ke gudang? Mereka boleh lihat apa aja. Mereka boleh lihat bagaimana cara kita menyimpan barang, bagaimana cara kita melabel barang misalnya, bagaimana cara kita membersihkan barang, sampai sabun apa yang dipakai,
Dan di hari yang sama juga, kalau teman-teman bisa lihat yang di sebelah kanan bawah, itu masing-masing tim Babylonia itu memberikan presentasi tentang bagaimana kita melayani customer. Jadi tim operations sharing pengalamannya tentang bagaimana sih mereka membersihkan barang, menyimpan. Tim customer service sharing pengalamannya tentang bagaimana sih kita memberikan pelayanan terbaik buat customer atau menghadapi customer komplain. Itu semua kita buka. Aneh nggak? Rasanya aneh ya kalau misalnya kata orang-orang ini kayaknya aneh banget sih Babylonia, ngapain sih kalian buka dapur gitu untuk kompetitornya. Tapi aku percaya banget bahwa kita tuh yang namanya bisnis ya, mau bisnis itu sebagai side hustle atau mau bisnis itu sebagai bisnis, sumber penghasilan utama, kita tuh nggak bisa sukses sendirian. Dan kalau mental kita itu pengennya menjatuhkan saingan gitu, menjatuhkan orang lain, ya kita akan sibuk mikirin orang lain gitu. Kita jadi terdistraksi fokus kita dari mikirin diri sendiri. Lalu kemudian pertanyaan aku buat teman-teman nih yang misalnya ngerasa, aduh pengen mulai side hustle ini, tapi udah banyak yang jualan ini gitu. Ya terus kenapa? Indonesia tuh gede banget loh. Marketnya itu juga besar banget gitu. Kalaupun nih, aku tanya lagi nih buat teman-teman yang punya pikiran kayak gitu ya. Kalaupun misalnya kita sudah bisa mengalahkan semua kompetitor kita, terus kita tinggal sendiri, terus apa? Iya kan? Nggak perlu juga gitu. Bahkan bisnis-bisnis yang besar di seluruh dunia itu bisa besar justru karena kolaborasi. Kalau di Babylonia sendiri, aku percaya bahwa dengan kita menggandeng teman-teman rental di seluruh Indonesia ini, kita bisa maju bersama-sama. Kalau misalnya cuma Babylonia yang mengedukasi pasar, bahwa hey, kita punya rental nih, gitu kan, kalian daripada beli mendingan sewa. Kalau cuma kita doang yang ngomong gitu, nggak akan bisa. Mungkin Jakarta aja nggak ke-cover. Gitu. Tapi kita butuh teman-teman lain di seluruh Indonesia untuk mengedukasi hal yang sama. Di Lampung ada loh, di Sulawesi ada rental loh, di Papua pun ada rental loh, gitu kan. Dan kita harus sama-sama bertukar informasi supaya kita sama-sama bisa memberikan layanan terbaik buat para customersnya. Karena gini, kalau misalnya Babylonia service-nya nggak baik, yang rugi nggak cuma Babylonia loh, yang rugi rental-rental lain. Karena nanti customer itu akan mikir, tuh kan, nyewa tuh kotor kan, nyewa tuh kayaknya nggak worth it deh, mendingan gue beli. Nah itu yang rugi tuh semua pelaku rental di seluruh Indonesia. So aku pengen mencoba memberikan perspektif baru buat teman-teman bahwa yang namanya kompetisi itu tuh marilah kita rangkul dan kita jadikan teman dan kita pikirin gimana caranya kita bisa kolaborasi. Bahkan kalau di Babylonia, kalau ada orang datang mau nyewa di Babylonia kemudian full, barangnya lagi sold out, aku akan tanya ke teman-teman lain, rental lain, guys ada yang punya barang ini nggak untuk disewa misalnya minggu depan. Gitu. Jadi kita ngoper customer tuh udah biasa banget. Awalnya rental-rental lain agak ragu untuk melakukan hal yang sama. Sampai akhirnya setelah kita sekarang udah 4 tahun berjalan, komunitasnya terbukti bahwa dengan kita mengoper customer kita ke tempat lain, kita tuh nggak akan kekurangan sales, kita nggak akan jadi kayak turun banget gitu revenue-nya dalam sebulan hanya gara-gara kita ngoper 1 atau 2 customer itu. Yang ada customer itu akan berterima kasih pada kita karena kita segitunya pengen bantu mereka mendapatkan barang sampai kita mengalihkan mereka ke tempat lain gitu. Nah, kemudian di tahun 2020 definitely ada COVID gitu kan. Kita Babylonia ini sebagai rental punya barang-barang best selling itu adalah barang-barang yang dipakai oleh orang tua untuk traveling tadinya. Tapi kan karena COVID ya orang jadi nggak traveling gitu kan. Kemudian kita jadi mikir ya, kalau selama kita harus tutup ini, waktu itu PPKM awal-awal kita tutup 2 minggu gitu ya, terus kita jadi mikir, gimana nih caranya kita tetap bisa membantu para orang tua lain ya sesuai misi kita di situasi yang sulit seperti ini. Kemudian kita mikir lagi nih, mungkin customers kita itu banyak juga loh yang merupakan tenaga medis. Kemudian ya, jadi kembali lagi tadi ya, apakah apa sih yang Babylonia bisa lakukan untuk kita membantu orang tua, gitu kan? Dan di situ kita mikir, oke, ini orang tua ini pasti ada juga yang tenaga medis, dan tenaga medis ini punya anak kecil. Gimana kita cara bantu mereka ketika mereka masih harus mengurus pasien COVID 24 jam sementara anak-anaknya di rumah. Nah, disitulah kita kepikiran kita memberikan sewa mainan gratis untuk tim medis. Awalnya kita ingin memberikan 10 mainan gratis untuk 10 keluarga.
Tapi ternyata dalam satu hari ada 100 tenaga medis yang daftar nih untuk dapat free sewa mainan. Kan aku jadi bingung ya gimana caranya. Akhirnya customers kita reach out, gimana cara kita bisa donasi, even kompetitor kita juga ikutan menyumbang gitu. Dan akhirnya Babylonia bisa memberikan sewa mainan gratis untuk lebih banyak tim medis. Teman-teman lain gimana? Bisnis-bisnis lain yang merupakan side hustle atau mau merupakan bisnis UMKM juga menghubungi Babylonia untuk gimana caranya kita bisa bantu gitu. Jadi ada yang ngasih gratis vitamin untuk tenaga medis, ada yang ngasih mainan kayu untuk anaknya, ada yang ngasih buku anak, ada yang ngasih snack anak, sehingga dalam seminggu itu kita berhasil untuk mendistribusikan 600 items untuk 600 barang ya untuk para tenaga medis. Bayangin teman-teman yang tadinya kita cuma mau ngasih 10 sewa mainan gratis, ujung-ujungnya dengan kolaborasi tadi ya, itu kita bisa menyalurkan lebih dari 600 barang, baik itu mainan maupun tadi ya barang-barang dari teman-teman UMKM lainnya. Akhirnya kita bisa memberikan 300 free toy rental ya, sewa mainan gratis dari 10 ya, jadi 30 kali lipat. Kita ngasih 200 multivitamin, ada yang 100 buku anak, ada 20 mainan anak, 50 mainan kayu, dan 60 snack anak. Dan dari situ juga, karena kita menerima cash di saat kita tutup operasi ya, selama PPKM awal-awal itu, kita jadi bisa mendapatkan sumber penghasilan baru gitu, dari kolaborasi. Jadi aku mau menekankan lagi pentingnya kolaborasi buat teman-teman yang punya side hustle, mau punya side hustle, atau menjadikan bisnis teman-teman sebagai sumber penghasilan utama. Tadi aku cerita bahwa sewa mainan gratis untuk tim medis ini mendatangkan 30% dari revenue di bulan itu, yang tadinya kita tutup bisa tercover oleh inisiatif ini. Aku juga mau ngomongin nih soal buat teman-teman yang punya side hustle, punya bisnis gitu kan, bahwa kita tuh pengen seolah-olah penjualan kita tuh terus naik setiap bulannya, gitu kan. Tapi dari pengalamanku itu tuh nggak akan terjadi, karena realitanya adalah seperti ini. Ada bulan-bulan di mana kita sale-nya naik banget, ada bulan-bulan kok jeblok gitu kan, sehingga kadang-kadang mungkin kita nggak bisa ngambil gaji nih sebagai owner untuk bisa gaji karyawan. Tapi ada bulan-bulan di mana kenaikannya lumayan stabil gitu. Jadi ini adalah realita yang perlu kita hadapi. Nah, makanya kita perlu terus kreatif memikirkan dari bulan ke bulannya, apa yang mau kita lakukan di bulan ini yang berbeda dari bulan sebelumnya. Nah, berjalan 5 tahun setelah kita memulai Babylonia, aku tadi ya udah bilang ya, merasakan jadi entrepreneur itu lumayan sepi nih, kayaknya nggak banyak nih yang ngerti gitu, nggak banyak teman-teman yang paham my journey gitu, perjalanan aku suka dukanya. Orang ngelihatnya tuh jadi entrepreneur tuh kayak keren gitu kan, orang ngelihatnya jadi entrepreneur itu sukses-suksesnya aja gitu, karena kalau di media memang yang biasa dijelaskan itu ya sukses-suksesnya aja. Makanya aku senang banget kesempatan EduSoft dan Women Works malam ini untuk sharing sama teman-teman, karena every time aku dapat kesempatan untuk sharing, aku pasti akan juga share bahwa di belakang layar itu banyak banget suka dukanya gitu. Nah, dari perasaan lonely tadi ya, kesepian tadi sebagai seorang entrepreneur, aku ternyata bertemu dengan beberapa perempuan lain gitu ya, karena aku juga entrepreneur perempuan kan, yang juga merasakan hal yang sama. Dan kebetulan ketiga orang ini itu bisnisnya tuh yang udah kerja sama aku. Kalau teman-teman lihat nih yang namanya Deborah Gondokusumo, yang CEO Herbiologi, itu dia yang tadi menyumbangkan 200 multivitamin untuk Babylonia. Jadi hubungan kolaborasi kita itu udah lama banget, udah 3-4 tahun sebelum kita akhirnya bertemu lagi nih untuk membuat Stellar Women. Nah, jadi di tahun 2019 kita berempat berkumpul dan kita mikir, oh ya ternyata kita tuh alangkah baiknya kita punya support group, terutama untuk kita entrepreneur yang perempuan gitu kan, yang punya anak, punya suami, menjalankan bisnis gitu. Dengan mereka ini mudah banget gitu. Aku mau nanya hal-hal simple kayak misalnya mau mempekerjakan customer service, nyarinya di mana sih? Atau misalnya kalau admin itu gajinya berapa sih gitu kan, itu kan susah kalau kita nanya ke teman-teman yang lain yang tidak mengalami journey yang sama.
Kemudian kembali lagi ya, kita perlu banget punya support system yang pikirannya tuh positif. Bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk kompetisi, tapi gimana caranya kita, terutama nih aku yang perempuan, untuk bisa saling mendukung dan supaya kita bisa lebih berdaya dan skills kita terus meningkat. Nah, dengan adanya Stellar Women ini jadi side hustle-ku nih. Stellar Women ini dari 4 orang, akhirnya kita merasakan manfaatnya setelah setahun, kemudian kita buat acara-acara komunitas yang lebih besar. Sekarang di tahun 2022 ini kita akhirnya punya lebih dari 10.000 member perempuan semua di seluruh Indonesia, semuanya yang punya side hustle, yang punya UMKM, yang jadi entrepreneur atau yang belum punya bisnis tapi ingin menjadi bisnis. Jadi aku passionate banget untuk sharing pengalaman agar para perempuan dan para wirausaha lainnya juga untuk saling mendukung ya dan saling sharing pengalamannya, karena aku percaya dari pengalaman orang lain itulah kita bisa belajar banyak. Nah, ini juga ada yang lucu nih. Di awal pandemi, aku tuh kembali lagi punya waktu untuk melukis. Jadi dulu aku sempat hobi melukis waktu sebelum punya anak ya. Kemudian setelah pandemi, karena tiba-tiba semuanya lockdown, kita di rumah, jadi ada waktu lebih yang tadinya mungkin waktunya dipakai buat macet di jalan, jadi ada waktu 1-2 jam untuk di rumah gitu. Akhirnya aku kembali mulai melukis. Dan dari proses melukis itu aku post di Instastory pribadi aja gitu. Dan dari Instastory pribadi itu orang komen gitu kan, kayak lo bisa lukis ya gitu kan, terus bagus deh lukisannya gitu. Terus aku post lagi di Instastory, apa gue terima pesanan ya, hehehe gitu. Jadi benar-benar ya bercanda aja gitu, kayak just conveying the idea gitu, memberikan ide, melempar ide lah ke Instagram. Ternyata langsung ada yang pesen. Nah, aku juga kaget sendiri gitu, kayak Fir, gue boleh nggak pesan gitu. Terus aku pikir kan, salah satu hal yang paling susah dari melukis adalah mencari inspirasi apa yang mau dilukis. Gitu. Jadi saat itu aku bilang gini deh, kalau gitu tolong kirim beberapa foto yang lo suka untuk gue lukis gitu. Nanti gue akan pilih satu sesuai kemampuan gue dan itu yang akan gue lukis. Nah, ternyata berhasil tuh. Jadi walaupun masih jauh banget dari skill lukisku yang sekarang ini, tapi itu awal mula dari side hustleku. Jadi side hustleku yang kedua nih. Jadi aku mulai nge-charge menerima pesanan. Terus ditanya, mau berapa bayarnya? Dia tanya. Gue bilang seikhlasnya aja. Karena di situ aku merasa bahwa melukis itu memang hobiku. Yang kedua, aku memang belum profesional menjadi pelukis gitu kan. Jadi kalau ada yang pesan pun aku seneng karena itu menjadi pecutan biar aku mau nggak mau melukis gitu kan. Jadi waktu itu aku mulai melukis bukan cuma-cuma, tapi aku memberikan mereka kebebasan untuk membayar berapapun harganya. Nah, dari situ aku mulai dapat market intelligence gitu ya, mulai mendapat informasi pasar bahwa rata-rata orang membayar lukisanku untuk ukuran yang segini, range-nya antara sekian sampai sekian. Nah, di bulan kedua aku mulai menetapkan harga, tapi harganya juga belum fix, mulai dari range. Jadi orang bilang, Fir, gue mau pesan lukisan dong nih, kayak contohnya yang lukisan tengah, dia kirim foto yang di atas, foto liburan dia, kemudian aku lukis di bawahnya gitu kan. Dan di situ aku bilang sama dia, oke, boleh gitu kan, kalau mau bayar, aku nggak punya harga yang fix, tapi orang-orang biasanya bayar antara sekian sampai sekian. Terserah, Mbak mau bayarnya berapa. Gitu. Jadi kita biarkan market yang menentukan. Jadi dari sini tuh aku punya banyak pengalaman berharga ya gitu, bahwa yang pertama, coba aja pakai Instagram diri sosial media pribadi dulu untuk jualan apa yang pengen kamu jual. Yang kedua, kita nggak perlu expert, nggak perlu ahli kok untuk berjualan apapun itu, gitu kan. Yang penting kita mulai dulu. Yang ketiga, kita bisa menggunakan sosial media kita sebagai fokus grup. Kan kalau teman-teman mungkin ada yang familiar gitu ya, kalau produk-produk brand-brand besar gitu sebelum launching kan bikin fokus grup nih, mengundang 5-10 orang, dikasih lihat brandnya, atau mungkin dikasih contoh makanannya, dicicipin, terus dapat feedbacknya, dapat kritik dan saran lah gitu kan, untuk kemudian diperbaiki sebelum beneran launching. Nah, aku menggunakan followers yang sedikit gitu kan di sosial media pribadi sebagai fokus grup aku gitu, bahwa ada yang mau pesan nggak sih? Oh ternyata ada gitu kan. Oke. Kemudian listen to your customers. Berapa sih mereka mau bayar? Kita nggak perlu langsung menentukan harga. Kalau misalnya ini bentuknya seperti aku gini ya untuk lukisan. Ternyata kita bisa loh minta mereka yang menentukan dulu mau bayar harga berapa, dan dari situ barulah kita bisa menentukan sendiri kira-kira lukisan kita ini bisa dinilai di harga berapa.
Kemudian nanti aku udah mulai bisa mikir nih, semakin seringnya aku melukis, aku bisa tahu, oh untuk ukuran sekian, kira-kira aku butuh melukis berapa jam, cost-nya untuk beli cat dan segala macamnya berapa. Jadi kemudian di akhir bulan ketiga, aku udah bisa tahu harga-harga lukisanku. Dan dari pengalamanku nih ya, kita yang penting tuh start small, teman-teman. Jadi banyak orang tuh nanya sama aku kayak, kalau mau punya bisnis itu mesti punya duit berapa sih untuk jadi modal untuk sebelum memulai usaha. Nah, aku tuh selalu bilang bahwa kalau kita mikirnya kayak gitu, itu sama kayak kalau kita nanya perlu duit berapa sih buat modal kawin, gitu kan? Itu kan nggak ada jawaban pastinya, gitu kan? Duit berapapun sebenarnya bisa kita pakai buat modal usaha maupun modal kawin, gitu kan? Masalahnya nanti skalanya atau mungkin nanti lifestyle-nya setelah kawin itu yang perlu disesuaikan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau punya ide, sudah punya ide untuk melaksanakan bisnis, kita start small aja. Kita mulai dari apa yang kita punya, apa yang kita bisa, mulai dari sosial media pribadi. Pokoknya nggak usah ribet-ribet deh mikirin nanti gimana gitu. Jadi apa namanya? Yang penting kita konsisten, kita mulai dan kita dengarkan customer. Jadi dengan start small, tapi kita juga perlu dream big. Gitu ya. Kalau teman-teman bisa lihat, ini contoh rak Babylonia, ada bayiku di sini waktu awal mulai bisnis, barangnya masih sedikit, masih bisa ditaruh di dalam kotak-kotak tuh yang kecil-kecil. Tapi beberapa tahun kemudian, alhamdulillah kita udah punya warehouse sendiri. Ini tadi sebelumnya yang di sebelah kiri ini warehouse atau gudangnya itu di rumah sendiri, di garasi. Jadi mobilnya diparkir di luar, garasinya dipakai buat barang bayi. Nah, akhirnya alhamdulillah kita bisa pindah ke sebuah gudang yang lebih besar, khusus untuk menyimpan barang-barang kita. Dan dari situ teman-teman bisa lihat bagaimana jumlah barangnya aja udah semakin banyak gitu ya. Itu baru satu rak, kalau yang di sebelah kanan itu gudangnya tuh akan penuh, selain yang di foto tuh penuh dengan barang-barang lain. Nah, mungkin ini aku mau share-share sedikit sebelum kita masuk ke tanya-jawab ya, biar lebih enak kita diskusi. Untuk memulai bisnis sebenarnya kadang-kadang orang tanya juga nih idenya gimana gitu, pengen mulai tapi idenya bingung gitu. Kalau aku pertama sebenarnya mencari ide itu coba deh kita cari problem atau masalah yang kita hadapi sehari-hari. Karena aku sebenarnya nggak pengen jadi entrepreneur dulu, bener-bener nggak ada cita-cita jadi entrepreneur. Dan ketemu ide untuk mendirikan bisnis penyewaan barang bayi itu juga karena aku mengalami masalah sebagai orang tua baru yang dalam memberikan barang-barang terbaik buat anaknya yang ternyata mahal dan hanya dipakai sebentar. Itu kan problem yang aku lihat sendiri gitu, yang aku rasakan sendiri. Dan aku mencoba memberikan solusi atas problem itu melalui bisnisku, yaitu dengan cara memberikan jasa penyewaan. Banyak orang-orang yang bilang gitu, oh iya ya kenapa nggak kepikiran ya gue bikin rental sewa, padahal itu masalah yang dihadapi kita semua gitu. Jadi kadang-kadang tuh we overlook a problem yang ternyata sebenarnya di depan mata, karena kita udah sibuk mikirin pengen bisnis yang canggih-canggih. Kadang-kadang problem-problem yang kita alami sendiri tuh bisa loh jadi ide bisnis. Misalnya juga, oh mau cari makanan untuk bayi yang sehat tapi homemade dibuat dari rumah tuh ternyata susah. Sementara aku kalau masak sendiri repot. Mungkin teman-teman bisa bikin produksi makanan empasi untuk bayi 6 bulan sampai 1 tahun. Atau kayak misalnya kemarin ada teman bikin kain perca ya, kain bekas itu banyak banget dan dia bisa membuat selimut dan berjualan pakai selimut kain bekas gitu. Jadi kadang-kadang masalahnya tuh nggak harus kompleks untuk bisa kita solve melalui bisnis kita gitu. Makanan, minuman, baju, mungkin baju yang sedikit berbeda gitu, atau mungkin jilbab buat olahraga. Pokoknya coba teman-teman cek deh problem-problem apa yang dihadapi oleh diri sendiri, keluarga kita, atau mungkin tetangga, teman-teman gitu kan, yang ada common problem yang ternyata teman-teman bisa nanti ketemu solusinya. Kemudian start small, itu yang tadi aku udah bilang ya, bahwa kalau aku memulai bisnis itu selalu dimulai dari apa yang aku punya. Aku memulai Babylonia dengan menyewakan 8 barang bayi sendiri. Aku memulai melukis, ya aku memang pakai lukisanku, jadi aku nggak perlu nih bikin 10 lukisan dulu yang kira-kira keren baru dijual, enggak. Tapi sambil mulai satu-satu aja, satu persatu berdasarkan pesanan, jadi efisien juga, nggak ada lukisan nganggur di rumah yang nggak kejual gitu. Dan akhirnya di situ juga aku bisa punya ide untuk melukis
sesuai pesanan. Jadi mereka yang kirim fotonya, aku yang gambar, tanpa aku harus mikirin inspirasi, kayaknya nih harus lukis pegunungan, atau besok lukisnya laut, atau besoknya lagi lukis bunga gitu. Jadi daripada kita udah mikir jauh-jauh, coba deh kita pikir apa yang efisien dan apa yang kecil aja dulu gitu. Aku mau mulai Stellar Women, komunitas untuk perempuan wirausaha tadi, itu juga dengan ya nggak ada modal ya, modalnya modal network gitu, modal aku menginvestasikan waktuku untuk bertemu dengan banyak orang dan ternyata akhirnya menemukan perempuan-perempuan lain dengan pemikiran yang sama yang ingin membangun komunitas yang bermanfaat untuk perempuan lain. Nah, yang terakhir ini juga penting banget karena seringkali orang punya ide, modalnya udah ada, tapi takut untuk mulai. Aku pernah baca sebuah quote gitu ya yang bilang bahwa apalah artinya ide kalau tidak ada eksekusi. Nah, itu kan menohok banget ya kayaknya. Jadi ya jangan jadikan ide teman-teman hanya sebagai ide saja, tapi perlu dieksekusi. Kecil-kecilan it's okay, nggak apa-apa, bisnis juga nggak harus besar. Yang penting kita mulai dan kita mulai dari sekarang. Kemudian nih, setelah kita punya bisnis, berdasarkan pengalamanku, kita perlu banyak melakukan adaptasi dan harus selalu berevolusi. Terutama di era pandemi, banyak yang bilang, pokoknya sekarang kita yang penting survive dulu, survival mode. Aku kurang setuju sama pola pikir seperti itu. Memang survival mode itu perlu di awal-awal gitu ya, untuk di saat kita semua masih belum paham apa sih pandemi ini dan bagaimana sih dampaknya. Tapi at one point kita harus tetap bisa thriving. Thriving itu kita harus tetap bisa berkembang dan kita harus tetap bisa menggunakan situasi apapun yang ada untuk maju gitu. Jadi nggak bisa pikirannya tuh, aduh yang penting survive. Kalau kayak gitu kita akan ketinggalan zaman dan jadi nggak relevan lagi karena situasi terus berubah. Kemudian tadi efisiensi cara kerja. Efisiensi cara kerja adalah kita perlu lihat lagi nih. Kadang-kadang sebagai owner itu rasanya tuh bisa ngelakuin semuanya sendiri. Makanya kata orang CEO itu Chief Everything Officer. Sementara kadang-kadang ternyata kalau misalnya hal yang kita lakukan itu udah repetitif berulang-ulang, udah nggak strategis lagi buat bisnis kita. Sementara kita sebagai owner jadi nggak bisa mengembangkan lagi dong bisnisnya. Gitu. Jadi stuck gitu kan. Nah, jadi ada orang yang pernah bilang sama aku, the biggest investment in your business is your time. Gitu. Waktu itu adalah investasi terbesar dalam bisnis kita. Jadi salah kalau kita punya pikiran, ya udah deh gue yang jadi mimin deh, ya udah deh gue yang masak, ya udah deh gue yang bersihin deh, ya udah deh gue yang nganter gitu kan tiap hari. Ya ujung-ujungnya kita nggak punya waktu untuk memikirkan hal yang strategis. Jadi teman-teman perlu juga menentukan kapan waktunya kita harus mulai mendelegasikan sebagian pekerjaan kita ke orang lain dengan cara ya meng-hire orang gitu, mengembangkan tim. Kemudian kita juga harus beradaptasi dengan terus-menerus mendengarkan apa sih yang diinginkan oleh customer. Contohnya di Babylonia dulu orang pengen traveling, jadi yang disewa adalah kereta dorong bayi, gendongan. Tapi sekarang dengan adanya pandemi, orang udah nggak ada yang traveling gitu kan. Jadi kita dengerin, jadi oke, kalian nggak traveling, jadi kalian harapannya apa dari Babylonia? Dan ternyata mereka bilang kita butuh mainan gitu kan. Ya sudah, berarti mainan-mainan lah yang kita sewakan gitu. Bayangin teman-teman kalau kita mentalitinya, mindsetnya adalah surviving. Kalau kita mentalitinya surviving, begitu orang-orang stop traveling, kita akan mikir gimana caranya nih stroller, kereta dorong ini bisa keluar, kita promo, sampai akhirnya mungkin jadinya loss, jadi rugi, tanpa ada waktu untuk mendengarkan. Jadi kalau kita mau adaptasi, customer tuh butuhnya apa gitu sekarang. Oke, barang travel nganggur, tapi kalau misalnya kita meningkatkan jumlah mainan, kita bisa kok mencapai revenue yang ada sebelumnya. Dan yang terakhir tentunya be kreatif ya. Aku merasakan sendiri karena ini modalnya modal pribadi yang sangat terbatas. Justru dengan kreativitas itu, dengan keterbatasan itu kita bisa menemukan solusi-solusi yang kreatif. Contohnya di Babylonia, karena beli barang bayi itu kan mahal ya teman-teman ya. Jadi again we listen to our customers gitu. Jadi setahun berjalan, aku sama suamiku udah bilang nih kayaknya nggak mungkin nih kita ngembangin bisnis ini dengan terus-menerus membeli barang pakai duit sendiri. Itu kayaknya nggak mungkin gitu. Karena ya modalnya udah habis buat beli barang gitu kan. Tapi gimana caranya kita mengembangkan bisnis kita supaya barangnya bisa banyak gitu kan. Nah ternyata customer kita itu banyak yang bilang bahwa tau gitu gue sewa aja dari dulu gitu kan. Banyak banget barang-barang yang numpuk di rumah. Wah, di situ aku lihat, wah berarti another problem nih, kita kembali lagi gitu kan.
Berarti kan ada problem tadi ya yang aku lihat ya. Kemudian aku ngelihat, oh berarti barang customer kita nih numpuk di rumah gitu. Sementara di satu sisi kita butuh barang. Jadi di situ kita buka program namanya titip sewa. Di mana dengan titip sewa kita bilang, oke, let us clean up your space. Kita angkut semua barang-barangnya, kita beri solusi gitu. Kita angkut ya Mbak barang-barangnya dari rumah yang udah nggak dipakai, terus dititip sewain di Babylonia. Dengan demikian rumah kamu bisa lebih luas dan kita akan bagi hasil. Gitu. Kalau barangnya kesewa, kita akan bagi hasil dan dari sisi Babylonia kita bisa dapat inventory barang sewa dengan gratis. Jadi, teman-teman, sekali lagi please be creative dengan keterbatasan yang kita punya itu pasti insya Allah kita bisa menemukan solusi kalau kita benar-benar jeli melihatnya. Nah, yang terakhir mungkin ini kita udah hampir sejam nih ya ngomong. Mungkin terakhir aku akan share soal pentingnya belajar gitu ya. Karena kayaknya skill kita tuh nggak usah jadi wirausaha sih. Jadi manusia in general harus terus bekali diri kita dengan ilmu gitu. Jadi seperti kayak teman-teman malam ini datang ke sini gitu kan, ilmu ini nggak perlu gelar gitu. Nggak perlu dalam bentuk gelar sarjana, S2, S3 gitu. Tapi ilmu itu bisa dengan mengikuti kayak sekarang dengan EduSoft dan Womenworks gitu kan. Kemudian bisa juga dengan ngobrol sama teman-teman, gitu. Which leads to my second point, yaitu coba deh teman-teman yang mau punya side hustle atau yang sudah punya bisnis, targetkan bertemu dengan orang di luar bisnis dan keluarga sebulan 2 kali aja. Mau itu orang baru, mau itu orang lama, mau itu teman lama, mau itu saudara jauh, mau itu teman sekolah, teman kerja, tapi coba deh ketemu one on one, satu persatu. Nggak harus ada agendanya, nggak harus ada kayak, mau nggak lo jadi investor gue, atau misalnya, mau nggak lo jadi bisnis partner gue, enggak. Tapi dengan ketemu dengan banyak orang, kita bisa belajar banyak banget dari masing-masing orang itu, walaupun orang itu udah kita kenal baik. Kita jadi bisa tahu mereka tuh lagi menghadapi masalah apa sih, mungkin bisa di-solve pakai bisa diselesaikan masalahnya pakai bisnis kita. Atau kita bisa tahu, oh ternyata trennya tuh sekarang begini ya, oh jadi udah nggak ngetren ya orang pakai misalnya tas ransel. Sekarang orang-orang lagi suka pakai tas lempang nih kata temen gue, bener nggak sih? Oke, coba gue tanya teman lainnya. Oke, berarti kalau gue mau produksi tas, kayaknya sekarang gue bisa fokusnya di tas lempang dulu nih, baru ransel. Jadi teman-teman yang namanya bertemu banyak orang itu, apalagi sekarang dengan Zoom ya jadi lebih mudah, itu coba ditargetkan lah sebulan 2 kali gitu ngobrol-ngobrol, dan biasanya dari ngobrol-ngobrol itu entah kita dapat ide, dapat insight, dapat informasi, atau misalnya teman kita ini, orang ini mengenalkan kita ke orang lainnya. Misalnya gini, ya nih gue bingung nih pengen packaging yang ramah lingkungan, gue nggak pengen pakai kantong plastik gitu. Terus tiba-tiba orang itu bisa aja ngomong, gue tahu loh suppliernya, soalnya temen gue beli juga kantong plastik tapi yang pakai singkong itu loh, yang Kasava gitu. Coba nanti gue kasih deh, mintain kontaknya. Jadi we never know dari orang-orang yang udah kita kenal ini atau yang baru kita kenal, banyak banget hal yang bisa kita take advantage of gitu loh, kita gunakan ya. Gitu. Jadi please bertemu dengan sebanyak mungkin orang. Nah, yang terakhir, kesannya sepele, tapi penting banget, terutama kalau kita punya bisnis. Ya, itu penting banget untuk bertanya. Jadi kita perlu punya keberanian ya untuk bertanya ke siapapun gitu. Gimana sih cara bikin poster Instagram yang bagus? Mungkin nanti temennya bilang, oh lewat Canva. Oke, ternyata ada Canva gitu. Atau misalnya, gimana sih caranya, ini kok admin gue kerjanya tiap 3 bulan keluar gitu kan. Atau misalnya, kok lo bisa laku banget, apa sih rahasianya gitu, promo apa sih yang work for you gitu. Jadi please bertanya gitu, dan karena kadang-kadang kita tuh udah bingung sendiri mikirin apa yang seharusnya kita lakukan gitu. Kadang-kadang simple banget dengan bertanya, orang mau sharing, dan dari orang yang sharing itu bisa kita gunakan ilmunya untuk bisnis kita berikutnya. Oke teman-teman, kayaknya kalau dari aku sekian saja. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, monggo silakan tanya lewat kolom chat malam ini, atau bisa DM aku di @zafiralubis ya, di Instagram atau email. Monggo dicatat, silakan, nanti aku akan usahakan untuk membalas. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Zafira atas materi yang luar biasa yang telah dibagikan pada hari ini ya, tentang cerita-ceritanya, pengalamannya, bagaimana sih ya cara memulai bisnis
start small, dan juga just do it. Bisa dibilang juga motonya si hijau, mulai aja dulu. Memang benar-benar harus diimplementasikan kayaknya. Nah, untuk teman-teman bisa bertanya melalui chat box ataupun juga raise hand. Nanti akan dipilih siapa yang akan bertanya, teman-teman. Oke, mungkin karena teman-teman masih pada mikir, aku mungkin mau nanya dulu ya, Kak. Yes, boleh Jadi dong. itu mungkin ini problematika yang sering dialami oleh orang-orang yang memulai bisnis. Contohnya aku. True story. Iya, boleh dong. Aku ngajak teman aku, yaitu orang dekat, untuk bikin bisnis. Dan juga Kak Dinda kan waktu mulai Babylonia itu bersama suami kakak. Soalnya kan kadang tuh kalau misalkan bisnis pasti ada percekcokannya. Nah, cara buat menghandle percekcokannya itu, dan apalagi kan ini teman dekat, cara ngeredam egonya, gimana harus yang didengerin, atau misalkan bisnis plan apa yang harus dilakuin. Kalau misalkan ada yang nggak setuju, gimana sih Kak caranya ngehandle itu? Mungkin kalau yang aku mau tanya dulu ya, sebelum kita ngomongin bagaimana cara kita menghandle cekcok dengan bisnis partner gitu ya. Mungkin kita perlu refleksi dulu nih, perlu nggak sih kita punya bisnis partner? Itu nomor satu. Yang kedua, apakah dia bisnis partner yang memang cocok sama kita? Nah, ini kan dua jawaban menohok banget kayaknya ya, Dit ya. Maksudnya, pertama, pasti orang idealnya pengen punya bisnis partner, tapi memang kadang-kadang dikerjakan sendiri dulu juga nggak apa-apa. Jadi bayangan bahwa kalau kita punya bisnis tuh harus punya partner tuh kayaknya menurut aku tuh nggak wajib gitu. Kalau kita udah ketemu orangnya, pastikan kita cocok sama dia, karena kalau katanya tuh kalau punya bisnis partner tuh kayak kawin gitu ya. Kayak suami istri gitu, karena benar-benar jatuh bangun bareng lah ya, kayak suami istri gitu, mau itu laki-laki, mau itu perempuan-perempuan gitu kan. Mungkin karena backgroundku itu lawyer, jadi aku mau menyarankan teman-teman untuk setidaknya membuat kesepakatan dalam bentuk tulisan. Simpel aja, nggak harus bikin perjanjian, ditandatangani tanggal sekian, nggak perlu gitu, tapi simpel aja bahwa dengan ini saya misalnya Adityo dengan partnernya menyepakati hal-hal berikut. Satu, misalnya mendirikan bisnis dengan usahanya apa. Yang kedua, pembagian. Nah, ini dia nih, pembagian keuntungan atau pembagian share saham gitu kan. Itu berapa-berapa. Dan aku tidak menyarankan 50-50. Karena kalau 50-50 biasanya stuck nih. Gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang bentuknya bukan PT, belum PT, nggak apa-apa, kita tetap bagi aja gitu, kayak bahwa jika ada keuntungan, maka keuntungan akan dibagi sekian persen Adityo, sekian persen teman bisnisnya. Gitu. Jadi dari situ kita bisa melihat, kalau misalnya ada yang tadi kamu bilang, percekcokan, ego gitu ya, bahwa orang yang mendapatkan porsi lebih besar share-nya, itulah yang bisa menentukan akhirnya seperti apa. Jadi itu perlu dengan jelas tuh. Yang berikutnya adalah perlu ditulis juga pembagian hak dan kewajiban. Kalau kita ngomong hak itu kayaknya gampang gitu ya, pembagian keuntungan sekian persen Adityo, sekian persen teman. Tapi kewajibannya apa? Itu yang aku bagi juga sama suamiku, Dit. Jadi terkadang ego itu muncul ketika kita mau memutuskan hal bareng-bareng. Berarti kalau dalam hal ini tidak ada delegasi. Jadi kalau aku sama suamiku itu membagi tugasnya dulu atau baru berdua banget ya. Oke, kamu handle semua, aku handle semua customer service, marketing, pokoknya yang berhubungan sama customer tuh aku yang handle. Semua yang di belakang layar dia yang handle. Operations, IT, teknologi, ya kan, sama rute pengiriman logistik. Yes, kita bisa saling men-challenge gitu. Keputusan atau misalnya kebijakan yang dilakukan oleh orang partner kita. Tapi ujung-ujungnya itu keputusan dia. Karena dia yang sudah mengambil peran dan tanggung jawab di bidang logistik. Jadi sifatnya aku tuh memberi saran. Beda kalau misalnya semuanya rembukan. Ya kalau semuanya rembukan ya bisa-bisa deadlock gitu kan. Kayak aku maunya A, kamu maunya B, ya terus gimana gitu. Jadi coba duduk bareng untuk membagi hal-hal tadi tuh. Pertama, pembagian keuntungan. Kedua, bisnisnya ini mau ngapain sih? Tapi ditulis saja. Yang ketiga adalah pembagian hak dan kewajiban. Kalau dari diskusi itu aja udah saling bentrok ego, ya mungkin nggak cocok jadi business partners, menurutku gitu sih. Oke, Kak Zafira. Berarti harus kontemplasi lagi ya, Mbak Diri. Tuh, pokoknya
sama partner tuh nggak usah buru-buru. Buru-buru kayak mau kawin aja, nggak usah buru-buru, dan bahkan kadang-kadang nggak perlu kawin. Maksudnya kalau nggak cocok ya nggak usah kawin gitu. Yeah. Jangan dipaksakan gitu sih. Oke, nextnya aku mau bacain pertanyaan dari teman-teman audiens nih, Kak. Ada namanya Asiswanto. Kak mau nanya, bisnis sama usaha itu sama aja apa ada perbedaan? Kedua pertanyaannya, usaha yang bagus itu pilihannya apa ya? Soalnya banyak pilih-pilih, terus gimana dong? Mungkin dia galau nih Kak kayaknya. Pengen mulai usaha, tapi terlalu banyak yang dipikirin. Usahanya harus apa? Oke. Bisnis sama usaha aku nggak tahu sih perbedaannya. Tapi kalau bisnis sama dagang, itu aku tahu. Jadi kalau berdagang, katanya nih, kita setiap hari fokus pada jualan, yang mana kalau hari itu kita nggak jualan, kita nggak dapat penghasilan. Bayang nggak? Jadi misalnya aku mau dagang bakwan, tiap hari aku harus masak bakwan. Kalau bakwan yang nggak aku masak, aku nggak dapat penghasilan. Dan setiap hari aku pikirin gimana caranya besok aku jualan bakwan. Itu dagang. Tapi kalau bisnis, konon katanya, tanpa kita ada sehari-hari pun, usahanya tetap berjalan. Kenapa? Bedanya adalah kalau bisnis itu punya visi. Kita mau ngapain sama bisnis kita ini? Contohnya di dagang bakwan tadi. Kalau kita punya visi mau menjadi eksportir bakwan terbesar Indonesia, gitu, bisa juga loh, intinya tetap jualan bakwan. Tapi apa yang berbeda? Kita punya sistem, kita punya tim, ada delegasi, ada visi dan ada misi. Sehingga keberlangsungan penjualan bakwan kita itu nggak tergantung sama kita, nggak tergantung sama keberadaan kita tiap hari harus goreng bakwan, enggak. Karena kita akan ada orang-orang yang goreng bakwan buat kita, sementara kita mikirin perizinan buat ekspor misalnya, atau kita mikirin hal-hal strategis kayak, oh aku mau kontak ini nih ada kedai di Australia kayaknya dia jual gorengan, bisa nggak gue supply ke dia? Itu bedanya menurut aku. Kemudian usaha yang bagus pilihannya apa? Menurut aku usaha yang bagus itu usaha yang bisa relate, yang bisa terkait sama kehidupan kamu sehari-hari. Contohnya, misalnya aku mau jualan mobil, kayaknya itu aku kurang passionate di situ dan kayaknya aku kurang relate gitu. Apalagi ini kita ngomongin side hustle ya. Side hustle kan biasanya lebih kecil-kecil. Maksudnya kita mulai dari hal yang kecil. Kalau misalnya aku mau jualan bakwan juga mungkin aku kurang relate karena aku nggak suka makan bakwan. Tapi kalau teman-teman ada yang suka makan bakwan, mungkin side hustle-nya bisa jadi bakwan dikemas dengan sangat menarik, mungkin pakai rawit 10, rawit 11, kayak dibikin kayak gitu, marketingnya kayak makaroni itu loh yang pedes-pedes itu kan. Jadi kembali lagi aku nggak bisa menjawab bisnis apa yang baik untuk teman-teman karena harus teman-teman sendiri yang mikir gitu kan. Kira-kira di lingkungan teman-teman, di daerah teman-teman itu pasti beda dengan lingkunganku dan daerahku dan kesukaanku dan problem yang ku hadapi sehari-hari tadi gitu. Jadi mungkin kembali yang Adityo bilang, perlu kontemplasi. Kira-kira apa sih masalah yang aku hadapkan? Apa sih yang aku suka? Apa sih yang aku nggak suka? Kemudian apa sih yang teman-temanku inginkan yang belum ada? Itu mungkin bisa jadi ide usaha kita. Oke, nih pertanyaan dari Kak Asri Ajiningyati, Kak. Bagaimana cara meminimalisir resiko seperti bisnis rental perlengkapan bayi tersebut, seperti barang rusak ataupun hilang misalnya? Terutama untuk barang-barang yang tidak ada garansinya. Dan apakah ada TNC di antara pemberi sewa dan pemberi sewa ketika barang tersebut mulai disewa? Jika ada barang rusak, akan dikenakan charge dan lain-lain. Serta bagaimana jika bertemu dengan penyewa yang tidak bertanggung jawab? Terima kasih. Kira-kira seperti itu, Kak, pertanyaan. Intinya, setiap usaha, setiap bisnis, side hustle, apapun itu, bisnis sekecil apapun itu pasti ada risikonya. Dan kalau dari barang bayi memang risikonya itu adalah barang hilang, barang rusak, ya kan? Entah hilangnya karena nggak sengaja kasih ngilangin atau mungkin dicuri karena ternyata ada sindikat pencuri barang sewaan barang bayi. Aduh Mbak, bikin pusing. Tapi kembali lagi gini, kita tidak bisa menghilangkan risiko kan? Apalagi aku bilang latar belakangku legal gitu. Hukum ya. Kita tidak bisa menghilangkan risiko 100%. Yang bisa kita lakukan adalah mitigasi, yaitu kita meminimalisasi risiko yang ada. Caranya gimana? Ya pertama, kita bisa perhitungkan risiko itu dalam harga. Makanya kalau teman-teman lihat, harga sewa Babylon itu paling mahal di antara yang lain, dijamin deh pokoknya paling mahal. Kita nggak bisa perang harga sama yang lain. Kenapa? Karena kita memperhitungkan faktor kalau barang ini baru dipakai sekali 2 kali rusak, atau mungkin barang ini belum balik modal tapi hilang.
apa yang terjadi, gitu kan? Itu satu. Masukkan ke dalam faktor harga risiko itu. Yang kedua, buat syarat dan ketentuan secara tertulis. Nah, jadi di Babylonia kalau teman-teman lihat di websitenya itu ada halaman khusus untuk syarat dan ketentuan, dan di situ udah jelas banget apa yang terjadi kalau barang rusak, apa yang terjadi kalau barang hilang, apa yang terjadi kalau misalnya ada yang hilang sebagian gitu. Jadi apakah mungkin hanya diganti dengan spare part-nya doang gitu. Itu ditulis dengan jelas, dan setiap customer kita yang menyewa, kita pastikan mereka membaca itu dulu. Jadi dengan mereka membayar, mereka dianggap telah membaca syarat dan ketentuan yang ada. Gitu. Jadi itu ya dua tadi ya, masukkan komponen ke dalam risiko ke dalam harga. Yang kedua, buat syarat ketentuan secara tertulis. Nah, tadi pertanyaan berikutnya, bagaimana jika bertemu dengan penyewa yang tidak bertanggung jawab? Oke. Ini kadang-kadang bikin ngeri-ngeri sedep gitu ya. Karena kalau tidak bertanggung jawab itu pasti lo ada emosi lah gitu. Maksudnya kita pengen lah barang kita balik, barang kita bener lagi, atau customer-nya bertanggung jawab. Tapi aku selalu bilang sama tim CS aku gitu ya, kita harus stop. Kalau misalnya customer itu ujung-ujungnya udah nggak bertanggung jawab banget, ya sudah, let it go, gitu. Let it go. Itu kan udah masuk ke dalam risiko sewa kita. Kalau bayangkan, kembali lagi tadi soal waktu ya, bahwa waktu adalah investasi terbesar kita. Bayangkan kalau misalnya Adityo nyewa, terus udah gitu rusak, terus nggak mau tanggung jawab, terus seharian satu orang CS hanya ngejarin Adityo aja. Sementara ada banyak puluhan, ratusan customer lain yang baik, yang perlu dilayani, jadi nggak bisa terlayani. Jadi hanya karena minta ganti rugi sedikit, gitu kan, kita jadi menghabiskan waktu untuk melayani customer-customer lain yang lebih baik, gitu. Itu satu ya. Jadi kita harus menentukan when to stop, gitu, dan merelakan. Sudah kan dia udah masuk ke dalam komponen harga, jatuhnya ya udahlah kita rugi untuk yang ini, ya udah, gitu. Kemudian yang kedua, customer yang tidak bertanggung jawab itu akan lebih beras kalau 1 dibandingkan 10 order kita tuh barangnya rusak misalnya, gitu kan. Jadi kalau misalnya dalam sebulan kita ada 10 order, 1 rusak ya berasa banget dong pasti, gitu kan, 10%-nya. Jadi apa solusinya? Daripada kita mikirin yang 1 barang rusak itu, kita harus mikirin bulan depan gimana caranya supaya kalau ada yang rusak nggak terlalu berasa. Gimana coba caranya? Kita naikin dong volume sewa kita. Jadi targetnya bulan depan nggak cuma 10 order, 100 order. Jadi kalau ada 1 barang rusak ya udahlah 1 dari 100 cincai. Gitu kan. Jadi it's about mindset gitu. Gimana kita ngelihatnya, kalau kita fokusnya tuh pada hal-hal cicimerici nitty-gritty gitu ya, yang kayak aduh 1 customer ini ngeselin banget gitu kan. Ya kapan kita mau majunya? Atau misalnya, aduh takut banget ini beli barang mahal untuk disewain, takutnya nanti dia rusak, takutnya ini kalau takut mulai ya udah jadinya nggak jadi bisnisnya. Gitu. Jadi mindset kita juga perlu diubah bahwa ya sudah itu resiko bisnis, if it happens ya sudah. Tapi kita harus fokus kepada ratusan ribuan customer lain yang baik dibandingkan 1 customer yang tidak bertanggung jawab. Itu sih menurutku. Oke, terima kasih Kak Zafira. Next question langsung mungkin boleh Kak Christina, bisa langsung on mic saja. Oke, terima kasih banyak. BTW makasih ya Kak Zafira, setelah aku dengerin kakak, aku benar-benar yang oke fix aku bikin deh gitu. Yeay. Jadi jauh lebih percaya diri. Nah, aku mau nanya nih Kak, jadi di awal-awal kan tadi kakak sempat ngasih statement yang cukup menarik. Jadi kakak tuh punya bisnis ini awalnya dari side hustle, terus ke main hustle. Itu nggak sih kalau boleh salah, kalau salah dikoreksi. Nah, aku penasaran nih Kak, pas di masa-masa transisi dari side hustle ke main hustle itu, pertimbangannya apa aja sih Kak? Karena kayak pasti yang pertimbangin, di side hustle mulai butuh perhatian lebih nih gitu. Terus apakah aku harus cabut dari main job atau gimana? Nutup nggak ya kayak gitu-gitu? Gimana sih pertimbangannya? Pasti nggak nutup. Pasti nggak nutup. Nggak, jadi kalau dari aku gini, dari side hustle ke main hustle itu banyak banget pertimbangannya, Chris. Jadi malah kalau misalnya menurut aku, looking back gitu ya, kalau kita bisa menjalankan bisnis tapi punya penghasilan utama, that would be the ideal gitu. Dan sampai nanti kita merasa yang kamu bilang tadi, bisnis kita udah bisa nutup
gitu. Dan mungkin bisnis kita nggak akan bisa nutup. Jadinya jawabannya ya lo cari bisnis tambahan side hustle kedua gitu kan. Jadi nggak ada jawaban benar atau salah. Tapi kalau dalam pengalamanku yang kita pertimbangkan adalah gini. Kita orang tua baru dan double income waktu itu sama suamiku. Suamiku kerja kantoran, aku kerja di law firm gitu kan. Tapi gila, ini barang bayi mahal banget, men. Kayak maksudnya teman-teman lihat tadi harganya kan mahal banget gitu ya. Dan di situ aku ngerasa, okay, we really need to make a solution out of this gitu. Jadi aku sama suamiku passionate banget, pengen coba untuk memberikan, kayak kita punya visi dan misi gitu, untuk membantu orang tua lain. Setelah kita launching, di saat itu masih menjadi side hustle kita, ternyata responnya lumayan sangat baik, bukan lumayan baik sih. Kayak dari hari pertama itu udah ada orang-orang yang order. Dan dari situ kita terus putar duitnya, kita tambah, kita dengar mereka mau berikutnya mau barang apa gitu kan. Lama-lama kita ngerasa, okay, we know it's not gonna be a big business. Karena kita tidak mencari investor atau pinjaman dari bank atau investor dari luar. Kita pengen ini menjadi bisnis kita. Tapi kayaknya kita harus fokus nih. Karena kita mulai bisnis ini tuh 8 tahun lalu nih. Dan 8 tahun lalu tuh belum ada Gojek, marketplace belum ada, online delivery belum ada gitu kan, apalagi rental. Dulu orang transaksi online aja tuh masih ragu gitu kayaknya, orang mau beli online tuh zamannya cuma ada OLX kalau nggak salah tuh zaman dulu. Jadi apa ya, kita ngeliatnya ya kalau kita mau meyakinkan orang untuk menyewa daripada membeli online pula gitu kan, ya kita harus fokus gitu. Itu pertimbangan pertama. Yang kedua, kita merasa pada saat itu adalah masa transisi di mana kita baru punya anak dan sama-sama merasa bahwa kalau dulu kita dua-duanya kantoran akan susah banget untuk punya quality time sama keluarga. Kita bertiga maksudnya, aku, suamiku dan bayi. Jadi di situ kita ngerasa okay, ini kayaknya adalah momen yang pas nih kalau kita bertransisi menjadi entrepreneur, kita jadi punya flexibility. Kenapa kita harus transisi sih gitu. Kenapa kita harus resign? By the way, aku sama suamiku sama-sama resign by the way ya untuk full time Babylonia. Tapi kenapa kita harus mengambil keputusan itu? Konteksnya pada saat itu 8 tahun yang lalu nggak ada Zoom meeting, nggak ada Google Meet, nggak ada tuh online meetings gitu kan. Jadi zaman dulu kalau lo kerja ya lo harus di kantor. Kalau nggak di kantor ya di rumah pas pulang. Dan biasanya aku pulang tuh udah lembur, kadang-kadang pulang pagi gitu kan, pagi udah berangkat lagi. Jadi dulu tuh bekerja itu nggak hybrid, kaku banget gitu. Dan aku ngerasa, aduh ini kayaknya kalau mau membesarkan anak, mau punya bonding sama anak, ya kita harus punya flexibility dalam bekerja. Dan flexibility itu hanya bisa waktu itu ya kalau kita menjadi entrepreneur. Ya kan, kita yang mengatur sendiri cara bekerja kita. So, those are the two pertimbangan. Dan pertimbangan yang paling penting selain itu adalah finansial. Jadi waktu itu kita benar-benar, kita kan nggak mau dong yang ngerepotin orang tua ya, udah sama-sama resign, pasti orang tua juga kaget gitu kan, terus ngerepotin lagi misalnya minjem duit, nggak mau lah. Jadi di situ kita cukup yakin gitu ya waktu itu setelah kita hitung-hitung bahwa dengan menyewakan 8 barang bayi ini dan menyisihkan sedikit modal kita, kalau nggak salah waktu itu 30 juta kali ya, untuk memulai bisnis ya. Dan kita komit untuk nggak nambah, maksudnya nggak nambah-nambah modal gitu. Kita masih punya biaya hidup yang cukup untuk setidaknya setahun ke depan gitu. Jadi itu pertimbangannya tuh matang banget menurutku. Dan kalau misalnya tabungan kita habis, terus bisnisnya nggak kemana-mana, ya sudah kita balik kerja lagi gitu. Jadi itu sebuah resiko yang sangat calculated ya. Jadi sudah diperhitungkan. Jadi calculated risk, bukan yang tiba-tiba ada ide bisnis lucu, gue capek kerja, yaudah deh, gue full ngebisnis gitu. Karena begitu punya bisnis kita benar-benar fokus banget loh. Itu pagi sampai pagi lagi juga kita urus tuh bisnisnya tuh, mulai dari nyuci stroller tapi musim hujan terus nggak kering, terus jadi harus minta maaf sama customer nggak bisa nganter, besoknya gue nganter diomelin depan pagar. Jadi kayak benar-benar kita fokus dan kita komit gitu. Alhamdulillah dari segi mungkin finansial, kalau punya bisnis menurutku itu siap banget untuk ups and downs. Gitu. Karena teman-teman yang mau punya side hustle, aku sangat menyarankan untuk langsung menentukan kalian mau digaji berapa dari side hustle kamu. Di pengalaman Babylonia, di tahun pertama aku belum bisa gaji diri sendiri. Tapi aku sudah menentukan, tapi aku belum bisa bayar. Tapi aku tetap catat. Gitu. Jadi itu jadi semangat gitu kan. Maksudnya, oke, ini Babylonia utang ke gue nih 1,5 juta setiap bulannya gitu untuk gaji diri sendiri waktu itu kan. Dan alhamdulillah di tahun kedua itu bisa kita bayar balik dan ditambah gaji yang lain
gitu. Jadi kita naikin gaji gitu dengan seiring bertambahnya revenue. Jadi jangan jadikan side hustle kita juga sebagai yayasan gitu kan ya, kayak boncos aja gitu ngeluarin duit modal terus kayak tiap hari ya break even aja gitu. Tapi alokasikan juga cost untuk gaji kamu mau dapat berapa dari situ gitu. Nggak usah gede-gede, kecil dulu aja, kayak aku dimulai dari 1,5 juta. Nah, itu penting gitu. Jadi kalau ditanya untuk apa enggak, kayaknya ekspektasi untuk punya bisnis, kecuali mungkin kalau misalnya bisnisnya tiba-tiba viral gitu ya, atau misalnya alhamdulillah rezekinya gede banget gitu, bisa langsung bisa gaji kalian nutup, ya alhamdulillah. Tapi aku tidak mau kita masuk terjun ke dunia bisnis dengan mengharapkan bisnis itu bisa langsung menghidupi kita, gitu sih. Oke. Next question aja langsung ya Kak. Kak Tara langsung aja di mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Zafira. Hai. Iya, mohon maaf kalau off cam soalnya sinyalnya. Aku ingin ini nih Kak share. Kadang ide bisnis offline tuh udah banyak, tapi realisasinya itu sulit dan bingung harus mulai dari mana. Banyak aja halangannya, kayak takut loss di awal, terus nggak ada dukungan keluarga, di mana udah pesimis duluan dan nggak ada turunan usaha bisnis. Lalu skill juga nggak ada. Kalau kita mau buka usaha fashion kan paling nggak kita paham menjahit. Terus kalau kita mau kuliner, at least kita bisa masak. Nah itu juga nggak ada skill-skill kayak gitu. Ditambah juga nggak ada partner atau relasi lah, link gitu loh. Paling nggak bisa ngembangin. Nah ditambah kita orangnya introvert. Nah itu tuh banyak aja gitu loh, strugglesnya gitu loh. Jadi hanya ide tapi nggak pernah bisa kerealisasi gitu loh. Mohon sarannya Kak, step yang bisa dimulai. Jadi benar-benar pemula agar mateng, dan sekalipun loss tuh masih bisa kita minimalisir gitu. Oke Tar, thank you banget. Mungkin aku mau cerita, mungkin kembali lagi ya, kita kan sebagai generasi muda nih perlu banyak kontemplasi gitu. Jadi kadang-kadang tuh banyak banget hal-hal yang kita jadi alasan untuk tidak melakukan sesuatu gitu kan. Kalau Tara introvert, aku tuh sebenarnya introvert banget. Jadi biasanya habis acara kayak gini gue kayak aduh butuh hening sejenak gitu, karena I'm such an introvert. Sampai suamiku juga bilang, kamu tuh sebenarnya introvert banget, tapi kalau ngobrol sama orang, kalau kenalan sama orang, kalau sharing di depan umum, it's because I have to. I don't have any choice. Kayak gue mau jadi pebisnis, gue harus kayak gini gitu. Gak bisa karena gue ya, dandanya gue introvert, gue di rumah aja, siapa yang mau beli barang gue? Kemudian nanti punya bisnis, pertanyaannya adalah, gue mesti endorse siapa nih? Gue nggak punya duit, nggak punya kenalan artis, nggak punya kenalan selebgram, gue nggak bisa endorse siapa. Men, kita harus endorse diri sendiri lah. Kalau misalnya kita sebagai ownernya aja nggak mengendorse bisnis kita, siapa yang mau beli? Gitu kan? Kalau kita sebagai ownernya aja nggak promosi di sosial media kita, siapa lagi yang kita harapkan mau beli? Masa tiba-tiba kita endorse artis gitu kan? Being an introvert is not a bad thing loh. Being an introvert is not bad. Being an extrovert is not necessarily a good thing juga. Kan yang penting balance gitu. Jadi introvert itu kan berarti kamu bisa berpikir sebelum bertindak. Tapi jadinya kalau kita nggak kontrol, kebanyakan mikirnya jadi nggak bertindak. I know because I'm an introvert gitu. Jadi stop melabelkan diri sendiri sebagai introvert, extrovert, ambivert, terserah. Karena menurut aku, dan sudah terbukti studinya, bahwa sebenarnya orang itu tergantung situasi, tergantung umurnya, tergantung konteksnya, bisa berubah. Kadang bisa jadi introvert, kadang bisa jadi extrovert, kadang bisa jadi ambivert gitu. Sama kayak kita nggak boleh nge-label anak gitu ya, ini anak nakal, anak pinter, anak pendiam, malu gitu. Jadi itu yang pertama gitu, stop labeling ourselves. Dan menurut aku introvert itu bukan hambatan sama sekali, karena I am such an introvert sebenarnya. Aku lebih milih untuk di rumah daripada keluar ketemu teman-teman gitu kan. Cuman if I have to do something, then I will do it. If it is what it takes, jika ini yang perlu aku lakukan untuk menambah skill, menambah wawasan, menambah relasi, untuk memajukan bisnisku, ya aku harus punya keberanian untuk melakukan itu. Kalau nggak aku, siapa lagi nggak bisa. Yang kedua soal skills. Kita harus paham bahwa kita harus punya yang namanya growth mindset, bukan fixed mindset. Jadi it's not about the skills, it's about your mindset. Kembali lagi gitu. Kalau kita punya fixed mindset, merasa pertama kita nggak punya skill, kedua kita introvert, ketiga nggak ada dukungan, keempat nggak bisa jahit misalnya, ya kita akan tetap di sini gitu. Tapi kita sebagai manusia, mungkin nanti Tara bisa baca-baca gitu ya di Google, ada istilahnya growth mindset. Kita harus bisa meyakini bahwa yang namanya manusia itu punya potensi untuk terus berkembang.
bahwa kita tuh ke depannya ya harus terus maju gitu dan harus terus menambah. Skill itu nggak masalah, karena temanku itu jualan baju anak, dia nggak bisa jahit sama sekali. Kata siapa punya bidang fashion harus bisa jahit? Nggak ada, nggak ada yang bilang. Kalau ada yang bilang jangan percaya. Yang temanku lakukan tahu nggak apa? Dia beli majalah pola, terus dia datengin ke pasar penjahit, dia suruh penjahitnya bikin sampel baju. Dia sampai sekarang nggak pernah belajar, sampai akhirnya dia bisa bikin koleksi baju ibu dan anak, dia endorse Andra Aludita, mau gitu loh. Jadi again ya, dari keterbatasan itu kita harus bisa melihat peluang gitu, bahwa kalau kita nggak bisa jahit, ya sudah, pilihannya dua. Satu, belajar jahit, gampang kan? Dua, kita pergunakan orang yang bisa jahit. Dan siapa yang orang yang bisa jahit? Nggak harus desainer ternama, enggak. Datang ke pasar, Pak tolong jahitin baju saya mau modelnya seperti ini. Kita beli bahannya. Habis itu kamu cobain ke tetangga kamu, cocok nggak? Ada feedback nggak? Ada yang bisa diperbaiki nggak? Dicoba lagi, sampel lagi. Sampel kedua balik lagi ke tetangga kamu. Gimana? Udah oke? Kalau udah oke, gue post. Lo pakai, post di Instagram, guys. Nih gue mau jahit ini, siapa yang mau beli? Gitu. So it's actually that simple. Karena kadang-kadang menurut aku kita tuh terperangkap sama pikiran kita sendiri gitu loh. Apalagi ngerasa kayak misalnya, aduh ini kayaknya gue nggak mungkin nih, ini kayak udah rame banget nih. Ya, there's always room for everyone. Gitu. Padahal Tara tadi udah bilang, pasar online udah rame, tapi yang execute nggak semudah itu. Exactly, that's why we have to execute gitu kan. Kita harus coba. Karena kalau misalnya kita cuma mikir-mikir doang, fashion tuh udah banyak banget loh, gitu kan. Terus tadi ngomongin soal loss. The only way to mitigate that loss adalah dengan kita perlu cukup persiapan. Persiapannya dalam hal apa? Dalam hal kita kenali siapa yang mau jadi target customer kita. Kita kenali target customer kita ini maunya fashion seperti apa. Jangan sampai kita bikin kerudung, target customer kita maunya baju renang misalnya. Gitu kan? Jadi my biggest mistake adalah providing services, memberikan service jasa produk yang kupikir customer kita mau, ternyata enggak. Jadi supaya Pak memahami apa yang mereka mau apa, ya kita harus ketemu orang gitu. Kita harus sedikit mengalihkan sisi introvert kita ya untuk bertanya gitu. Jadi gimana nih, butuh apa nih? Kira-kira kalau gue bikin baju buat lebaran bagusnya kayak gimana gitu. Lo mau apa? Gamis atau atasan bawahan? Atau misalnya kayak lo mau baju renang muslim misalnya, atau lo mau kerudung kayak gimana yang syar'i yang. Jadi jangan sampai kita bikin kerudung kayak aku segitiga, tiba-tiba your target customer maunya syar'i yang ke bawah gitu kan. Dan gak ada yang salah gitu. Yang salah adalah kalau kita merasa this is what they need padahal sebenarnya bukan. Dan untuk itu the only way to know and to mitigate that loss adalah untuk tahu betul siapa customer kita. Kalaupun kita udah tahu betul siapa customer kita, kemudian kita coba jualan kemudian gagal, ya sudah Tar, kita masih muda. Maksudnya ya sudah, emangnya Bill Gates yang punya Microsoft gak pernah gagal? Emangnya aku gak pernah gagal? Kayak ya udah, kayak kalau gagal, aku percaya dari yang namanya kegagalan kita belajar banyak banget. Kita belajar banyak banget what not to do ke depannya. Dan insya Allah ke depannya kita bisa lebih siap untuk mencoba hal baru. Kalau hal barunya gagal lagi, ya sudah, coba lagi hal lain. Insya Allah sampai kita meninggal nanti kita akan penuh dengan kegagalan dan kita bisa mencoba lagi untuk bisa lebih sukses gitu. Jadi aku nggak melihat jalan hidup itu tuh kayak naik terus gitu. It's always like kadang naik kadang turun, tapi sedikit-sedikit terus naik gitu. Kebayang nggak sih kayak kalau kita zoom out, grafiknya tetap begini, tapi ya gini-gini nih dia. Kadang naik, kadang turun, tapi tetap harus naik gitu. Kita tidak boleh kembali ke titik yang di awal kemarin. Kita walaupun gagal yang sekarang, gagalnya beda lagi sama gagal kemarin. Makanya we have to have a growth mindset, bukan a fixed mindset. Gitu sih, mudah-mudahan cukup menjawab. Yeah, thank you so much Kak. Benar-benar menjawab. Ya. Kalau ada apa-apa DM aku please. Ya jadi semangat jadinya. Ya, jadi ada. Ya, thank you so much Kak Zafira, sukses selalu Kak. Amin, thank you. Oke, thank you. Kak Tara udah nanya. Oke, tadi mungkin pertanyaan yang tadi sekalian menutup sesi Q&A kita pada hari ini ya Kak. Mungkin sebelum kita tutup sesi Q&A-nya, aku boleh minta Kak Zafira untuk menyampaikan beberapa pesan sedikit untuk teman-teman agar bisa termotivasi dan mungkin memulai bisnis mereka nih Kak. Oke. Kalau dari aku teman-teman kayaknya tips-tipsnya tadi udah disampaikan ya. Yang pertama, pokoknya kita mulai dari untuk mencari ide, kita mulai dari problem yang kita hadapi atau problem yang orang sekitar kita hadapi, kemudian kita beri solusi melalui bisnis kita. Itu untuk yang masih belum ada ide. Untuk yang sudah ada ide, kita mulai
dari apa yang kita punya. Jadi misalnya mau jualan kue, nggak usah mikir mau beli oven kayak di hotel. Pokoknya pakai aja yang udah ada, minjem punya teman, cloud kitchen, terserah. Pokoknya jadiin aja dulu produknya. Yang nggak bisa jahit, gimana caranya supaya gue nggak bisa jahit, tapi gue bisa bikin baju gitu. Ada banyak cara lain, nggak harus kita ngejahit gitu kan, nggak harus kita beli mesin jahit loh. Gitu. So, kalau yang udah punya ide, gunakan apa yang kita punya, resources, sumber daya yang kita punya, kita maksimalkan dulu, baru kita beli hal-hal baru, atau baru kita nambah hal-hal baru. Start with what you have, mulai dari hal yang kecil. Jadi kalau tadi Tara mau bikin fashion, coba deh bikin 5 dulu aja, nggak usah langsung bikin 2 kodi gitu. Jadi start small, bisnis tuh nggak harus besar, yang penting sustainable. Yang penting punya profit, nanti kamu bisa tentukan mau profitnya berapa besar. Punya small business itu membanggakan loh, dan it's okay gitu, dan menyenangkan, dan itu aja sah gitu. Jadi start small, ya, dan yang paling penting nih start now. Jadi kembali lagi ya, growth mindset gitu. Jadi kita jangan sampai stuck karena pikiran-pikiran kita. Kita harus keluar dari zona nyaman kita gitu ya. Memang rasanya tidak nyaman untuk selalu belajar hal baru, mengakui kita nggak tahu ini, nggak tahu itu, kenalan sama orang baru, bertanya gitu, itu memang tidak nyaman. Tapi insya Allah dengan kita bekali diri kita dengan ilmu, kita bisa memulai dan melangkah gitu. Kalaupun gagal, it's okay. Kata siapa kita nggak boleh gagal gitu kan. Jadi nggak ada yang bilang kita nggak boleh gagal, men. Dan kalau gagal tuh ya sudah gitu. Kalau orang lain komen tentang kegagalan kita, mereka nggak melewati apa yang kita lewati. Sudahlah. Apakah mereka memulai bisnis? Tidak juga kan. Jadi ya sudah, pede aja. Gitu. Oke, thank you Kak Zafira atas pesannya yang sangat motivasi nih. Mungkin teman-teman bagi yang masih ingin bertanya bisa langsung DM Kak Zafira aja, atau bisa via LinkedIn atau Instagram ya Kak? Yes, boleh banget. Oke, karena waktunya sudah mau habis nih teman-teman. Thank you Kak Zafira atas pesan dan materi yang luar biasa. Untuk menutup sesi hari ini, mungkin kita bisa adakan sesi foto bersama ya teman-teman.